Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rusman. Saya adalah mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi dengan NIM F2019-01005. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia medisinal tentang hubungan struktur aktivitas obat golongan antibiotik. Sebelum masuk ke materi hubungan struktur aktivitas antibiotik, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih antibiotik itu. Jadi, antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup, termasuk struktur analognya yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Antibiotik juga merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas antibiotik. Yang pertama yaitu antibiotik turunan cefalosporin. Cefalosporin adalah kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini bekerja membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Cefalosporin merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari jamur spesies Acremonium. Cefalosporin digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti otitis media, pneumonia, meningitis, infeksi kulit, infeksi ginjal, infeksi tulang, infeksi tenggorokan, dan infeksi menular seksual seperti gonore. Senyawa cefalosporin memiliki gugus inti 7-aminocephalosporanic acid atau disingkat dengan 7-ACA yang mengandung gugus beta-lactam, yaitu sebuah cincin dengan 2 atom C, 1 gugus karbonil, dan 1 atom N, dan cincin dihidrotiazin. Secara keseluruhan, nama ilmiah cefalosporin adalah asam 3-asetoksimetil 7-asilamino 3-CP4-karboksilat. Cefalosporin dibagi lagi atas beberapa kelompok berdasarkan jenis bakteri yang paling efektif untuk diserang oleh antibiotik ini. Pembagian grup antibiotik cefalosporin di atas disebut dengan generasi. Terdapat 5 jenis generasi cefalosporin. Pertama yaitu cefalosporin generasi pertama yang sangat efektif untuk menangani bakteri gram positif. Kelompok antibiotik ini mungkin bisa menangani bakteri gram negatif, namun efektivitasnya rendah dibandingkan generasi-generasi selanjutnya. Contoh antibiotik cefalosporin generasi pertama yaitu cefalexin, cefadroxil, dan cefradin. Selanjutnya yaitu cefalosporin generasi kedua. Dapat bekerja pada beberapa jenis bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Namun, cefalosporin generasi ini kurang efektif untuk membunuh bakteri gram positif dibandingkan dengan cefalosporin generasi pertama. Contoh antibiotik generasi kedua yaitu cefaclor, cefuroxim, dan cefproxil. Selanjutnya yaitu cefalosporin generasi ketiga yang lebih efektif untuk melawan bakteri gram negatif dibandingkan generasi pertama dan kedua. Cefalosporin generasi ini juga lebih aktif melawan bakteri yang sudah kebal terhadap 2 generasi cefalosporin sebelumnya. Sebaliknya, cefalosporin cenderung kurang efektif melawan bakteri gram positif termasuk spesies Streptococcus dan Staphylococcus jika dibandingkan generasi pertama dan kedua. Contoh antibiotik yang masuk dalam cefalosporin generasi ketiga yaitu cefixim, ceftibuten, dan cefpodoxim. Selanjutnya yaitu cefalosporin generasi keempat. Cefalosporin generasi keempat dapat efektif untuk melawan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Namun, antibiotik di kelompok ini biasanya baru diresepkan oleh dokter untuk mengatasi infeksi yang berat atau penderita yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Contoh cefalosporin generasi keempat termasuk cefepime dan cefiderocol. Terakhir yaitu cefalosporin generasi kelima. Satu jenis cefalosporin generasi 5 yaitu ceftarolin. Ceftarolin dapat melawan bakteri Staphylococcus aureus dan spesies Streptococcus yang sudah kebal terhadap penisilin. Aktivitas ceftarolin disebutkan mirip dengan cefalosporin generasi ketiga. Namun, ceftarolin tidak efektif untuk melawan Pseudomonas aeruginosa yang merupakan bakteri gram negatif.
Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas turunan cefalosporin. Yang pertama, pada umumnya turunan cefalosporin berbeda pada gugus-gugus yang terikat pada posisi 7 atau 3 dari cincin sefem. Modifikasi substituen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki. Sedangkan modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitas. Yang kedua yaitu adanya gugus pendorong elektro pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktifan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin dalam biosintesis peptidogligan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakterinya juga meningkat. Yang ketiga yaitu aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti pada cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Yang keempat yaitu pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksacefamisin atau oksasefem. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan adanya spektrum antibakteri yang lebih luas. Antibiotik yang kedua yaitu antibiotik turunan aminoglikosida. Aminoglikosida adalah kelompok obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Aminoglikosida merupakan golongan antibiotik yang efektif untuk mengatasi bakteri aerob gram negatif. Penggunaan obat ini bisa dikombinasikan dengan obat antibiotik lain. Aminoglikosida digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang cepat berkembang dan sulit ditangani dengan obat lain. Beberapa jenis bakteri yang bisa diatasi oleh obat ini adalah Mycobacterium tuberculosis dan Staphylococcus. Aminoglikosida bekerja dengan cara menghambat produksi protein yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak. Aminoglikosida juga merupakan antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksistreptamin atau streptidin dan gula amino 3 aminoglukosa, 6 aminoglukosa, 2,6 diaminoglukosa, garosamin, D-glukosamin, LN-metilglukosamin, neosamin, dan purpurosamin. Turunan aminoglikosida yang sering digunakan antara lain yaitu streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, tobramisin, amikasin, netilmisin, dibekasin, dan spektinomisin. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas turunan aminoglikosida. Pada umumnya, turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan eter. Sebagai contoh adalah struktur dari kanamisin. 1 yaitu modifikasi pada cincin 1. Cincin 1 sangat penting untuk aktivitas oleh karena merupakan sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Yang pertama yaitu gugus-gugus amino pada 6 dan 2 berhubungan dengan kekuatan antibakteri. Kanamisin A yang mengandung kedua gugus tersebut lebih aktif dibandingkan kanamisin B yang mengandung 6 amino 2 hidroksil atau kanamisin C mengandung 6 hidroksil 2 amino. Selanjutnya yaitu metilasi pada posisi C6 menyebabkan senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amino tanpa menurunkan aktivitas antibakteri secara bermakna. Selanjutnya yaitu hilangnya gugus 3 hidroksil atau 4 hidroksil atau keduanya tidak menurunkan kemampuan antibakteri kanamisin. Gentamisin, netilmisin, dan sisomisin tidak mengandung gugus tersebut, sehingga tidak diinaktifkan oleh enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan antibiotik untuk mengikat ribosom bakteri berkurang. Yang kedua yaitu modifikasi pada cincin 2. Cincin 2 sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri, kecuali yang pertama, asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin, menghasilkan amikasin, tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. Selanjutnya, N-etilasi dari sisomisin, menghasilkan netilmisin, memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen.
Dan selanjutnya, hilangnya atom O dari gugus 5-hidroksil-sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin, menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Dan yang ketiga, yaitu modifikasi pada cincin 3. Gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Turunan aminoglikosida adalah antibiotika dengan spektrum luas, efektif terhadap basil gram negatif seperti E. coli, Enterobacter sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Salmonella sp, Shigella sp, dan Serratia sp. Beberapa di antaranya seperti streptomycin dan kanamisin, efektif terhadap Mycobacterium tuberculosis. Itulah tadi materi tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik, turunan cefalosporin, dan turunan aminoglikosida. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.